Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar dari malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sore hari ini, misa akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY. Kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada petang hari ini bersama pasangan suami istri Marcelinus Riki, Roynaldi dan Maria Mary Wijaya mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-15. Bersama dengan Veronica Fiona mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-20. Dan bersama keluarga mendoakan para arwah Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kusuma,
Saudari Giok Hua, pasangan suami istri Iskandar Purwarta, Saudara Antonius Purwarta, Bapak Petrus Kusuma Jaya, Ibu Marjam Harun, Ibu Sopi Tutiku, Ibu Heniku, Ibu Lusiku, Hari Jantan Dermawan, Bapak Robert Singal, Bapak dan Ibu Surahmat, Romo Dominikus Beda Ujan, dan bersama istri, anak, menantu dan cucu mendoakan Bapak Andreas Heri Fransen. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan, masa penantian kita, masa persiapan kita menunggu kedatangan Sang Juru Selamat kita sudah memasuki minggu yang kedua. Semoga sepanjang minggu ini kita semua sudah belajar mengenali diri kita masing-masing, keluarga kita, mensyukuri segala berkat dan rahmat Tuhan, tapi juga menemukan hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita perbaharui dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh memasuki minggu Advent yang kedua ini dengan semangat pertobatan dan penyesalan untuk segala kekurangan dosa kita. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama menyiapkan diri di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengasihi
umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang-orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara
kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai, kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang akan datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, sekali lagi selamat sore. Mendengarkan firman Tuhan hari ini, baik dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan terutama Injil, kita semua sekali lagi diingatkan bahwa kita sedang ada dalam masa penantian. Masa menantikan bukan hal yang sembarangan, yaitu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Juga kita menantikan kedatangannya pada akhir zaman, kedatangan yang kedua. Dia akan menjadi hakim yang adil bagi kita semua. Namun sebetulnya penghakiman itu pun sudah terjadi pada sekarang ini, bahkan juga pada zaman Yesus. Karena itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Seperti dinubuatkan bahwa akan jadi apakah anak ini nanti. Dan dikatakan dia akan menjadi tanda pertentangan bagi orang-orang banyak. Mengapa dikatakan demikian? Ya, tentu saja kehadiran Tuhan itu tidak akan diterima oleh semua orang, dan juga orang mempunyai pandangan dan pendapat masing-masing. Juga seperti ketika Yesus bertanya kepada para murid, menurut orang-orang siapakah aku ini? Murid-muridnya mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada lagi yang mengatakan Elia, tapi ada juga mengatakan seorang nabi seperti yang sudah pernah ada. Tapi Yesus memang semua itu, tapi lebih mulia daripada itu, karena Dia adalah Mesias, Sang Putra Allah sendiri, Sang Juru Selamat kita sendiri. Nah, Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, di masa penantian ini kita mendengarkan seruan Yohanes. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah juga yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, kepada semua orang. Tuhan minta kita supaya mengadakan pertobatan. Bukan karena semangat ketakutan, tidak, tetapi justru karena sukacita, karena Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Karena kerajaan surga itu bukan hanya dekat, tetapi sudah ada sekarang ini, sudah hadir dan tetap akan hadir menyertai kehidupan kita. Itulah yang menjadi penting. Berhadapan dengan seruan ini, kita mendengar di dalam Injil ada dua komunitas. Yang pertama itu adalah orang-orang yang mendengarkan seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis ini. Tadi dikatakan banyak orang datang kepada dia di Sungai Yordan. Mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Memang ada perbedaan pembaptisan Yohanes Pembaptis
dengan pembaptisan yang akan diberikan oleh Yesus seperti dikatakannya tadi. Pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis itu dibaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis kalian dengan api, dengan roh. Itu akan menyucikan dan membersihkan kita semuanya. Dan yang kedua adalah komunitas, dikatakan tadi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yang sudah kita tahu bahwa ketika Yesus datang mewartakan kerajaan Allah, Dia dekat dengan orang-orang kecil, orang miskin, orang yang disingkirkan, orang yang sakit kusta, orang berdosa bahkan. Mereka tidak menyukainya, mereka tidak senang dengan Yesus. Pertanyaannya kenapa? Ya, karena mereka tidak mengharapkan Mesias yang seperti itu. Yang kedua, mereka berpikir bahwa kurang apa lagi mereka itu, karena mereka sudah mengerti banyak tentang kitab suci, mengerti banyak tentang hukum Taurat. Mereka sudah menjalankan aturan-aturan Taurat, dan bagi mereka itu cukup untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi Santo Yohanes Pembaptis mengatakan hal itu tidak cukup. Kita tidak akan mampu menebus diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu dosa tanpa penebusan dari Allah sendiri, tanpa pertolongan dari Tuhan. Tidak akan pernah cukup hal-hal yang kita lakukan, sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan. Karena hal itu bukanlah merupakan suatu prasyarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi semua itu adalah mestinya menjadi buah dari orang-orang yang sungguh sudah mengalami kasih Allah, sudah menerima Allah di dalam kehidupannya. Maka orang melakukan segala sesuatu yang baik, yang suci, yang jujur, dilakukan semuanya bukan pertama-tama untuk syarat masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan karena kesadaran bahwa kita semua sudah lebih dahulu dikasihi dan kita semua diundang untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Kita semua diundang untuk mempersiapkan kehidupan kita di dunia ini agar semuanya bisa menerima Tuhan dengan baik. Semacam apa cita-citanya digambarkan di dalam bacaan yang pertama tadi. Supaya Tuhan lebih mudah diterima, mestinya kita membangun kehidupan yang damai sejahtera. Gambarannya tadi sangat kontras diterangkan oleh Nabi Yesaya itu. Bagaimana kita harus membangun kehidupan yang baik dalam perbedaan, di dalam juga bermacam-macam karakter hidup kita. Bayangkan seorang anak belajar bergaul dengan ular berbisa, juga tadi singa ada di samping domba, tidak ada masalah. Tetapi coba kita renungkan sekarang ini, sulit sekali kita akan menemukan situasi yang demikian itu. Apalagi kita juga mengatakan bukan hanya antara binatang dengan binatang, manusia dengan manusia juga bisa begitu. Dikatakan manusia bisa menjadi pemangsa bagi manusia yang lain. Itulah yang menjadi terus-menerus perjuangan bagi kita. Semoga kita mempersiapkan jalan Tuhan dengan pertama-tama kita sendiri menjalankan pertobatan. Kita sendiri membarui hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan panggilan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang keduanya, kita juga diberi kekuatan, diberi keberanian untuk membimbing, menuntun satu sama lain, sehingga semuanya orang bisa mengalami damai sejahtera. Pertanyaan kita mulai dari mana? Pertama-tama tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Baiklah bahwa kita mengenal diri dengan baik, mensyukurinya apapun adanya. Yang baik kita berterima kasih kepada Tuhan, yang kurang baik
Mari kita serahkan pada Tuhan dan mohon kekuatan agar kita diberi kemampuan untuk juga membaharuinya, untuk memperbaikinya. Bagaimana dengan orang lain dan sesama? Sadarlah, seperti kita juga tidak ada yang sempurna. Mereka juga mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan itulah yang perlu kita belajar menerimanya. Belajar menerima dengan baik, dengan ikhlas, dengan pengampunan kalau ada kesalahan. Karena seperti itulah juga Tuhan hadir di tengah kita, mengadili kita, bukan seperti yang dilihat mata, tetapi jauh lebih dalam lagi. Apa yang menjadi alasan Tuhan untuk mengasihi kita? Karena Dia sendiri tahu dan sadar, sebetulnya semuanya itu baik adanya. Mengapa menjadi tidak baik? Ya karena tadi dosa masuk ke dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, dari lubuk hati Tuhan melihat kita semua. Kalau ditanya jujur, kamu mau baik atau jahat? Pasti semua ingin baik. Tapi kenapa kadang-kadang kita jahat? Ya itulah karena kita kurang bisa menguasai diri, sehingga kita membiarkan diri dikuasai oleh dosa. Namun Tuhan senantiasa memberikan rahmat-Nya dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita juga selalu ada pencerahan, ada niat baik dalam hati kita. Dan marilah kita bangun itu bersama-sama secara pribadi maupun juga di dalam komunitas kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, marilah kita berdiri memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui Putranya Yesus Kristus. Kini marilah kita aturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan-Nya yang kian dekat. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabda-Mu dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepada-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepada-Mu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka yang menderita dan tertindas selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran kasih dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan karya kasih
demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar semakin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan usaha kami sendiri, kami tak sanggup memperoleh keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya,
kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan,
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, yang khusus kami doakan pada perayaan ini, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Kasih
Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah Engkau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami dibantu agar dengan bijaksana menimbang hal-hal duniawi dan dengan tekun mengusahakan hal-hal surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Hari Kamis tanggal 8 Desember pukul 6 sore di gereja akan diselenggarakan Misa Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. 2. Pertemuan Ibu Mandiri Sanfrades. Pertemuan diadakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember pukul 4 sore di ruang Angela Merici. 3. Paket Natal. Bidang sosial panitia Natal dan Tahun Baru akan membagikan paket Natal bagi warga prasejahtera di paroki kita. Donasi bisa berupa dana atau natura. Donasi dikumpulkan tanggal 12 November sampai dengan tanggal 11 Desember. Penyerahan paket ke warga akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember. 4. Pelayanan kesehatan. Tim kesehatan bersama tim Bina Iman Anak mengadakan acara pemeriksaan gigi gratis pada anak Bia Sanfrades yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember di Balai Paroki. Waktunya setelah anak-anak menerima berkat. Syaratnya, anak dalam keadaan sehat, tidak sedang demam, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Orang tua mendampingi anaknya. Anak mengikat gigi sebelum pergi ke gereja. Dan anak tidak bisa mengkonsumsi makanan setengah jam sebelum pemberian fluoride. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi pendamping Bia Sanfrades. Selain itu, di hari yang sama, mulai pukul 8 pagi, tim kesehatan juga mengadakan donor darah di Angela Merici dan pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan Parahita di hal depan Taman Maria. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Umat yang sedang dalam kondisi tidak sehat sangat disarankan untuk beristirahat di rumah sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi sesama saudara yang lain. Selamat malam. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, mari kita berdiri. Kita saling memandang satu dengan lain, saudara yang terdekat, saling mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan ini. Silakan. Terima kasih. Ya. Dan kita juga berterima kasih kepada semua petugas liturgi hari ini yang telah memeriahkan ibadah kita ini, menghantar kita kepada perjumpaan dengan Tuhan. Semoga persembahan diri dan pelayanan mereka semua dialami sebagai suatu berkat dari Tuhan dan juga menumbuh kembangkan iman mereka. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk melanjutkan persiarahan dan masa penantian kita dengan semangat pertobatan yang sejati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu,
Semoga ibu bapa, saudara dan saudari anak-anak sekalian, beserta semua anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.